Peristiwa ini merupakan perang kemerdekaan negara Vietnam dari pendudukan Prancis. Pentolan pejuang kemerdekaan Vietnam saat itu adalah Ho Chi Minh. Ho merupakan bapak bangsa Vietnam sekaligus pendiri Viet Minh, organisasi yang fokus buat memperjuangkan kemerdekaan Vietnam. Organisasi ini menganut ideologi komunisme. Nah, sebenarnya Ho sudah memerdekakan Vietnam pada tahun 1945. Namun, Ho baru secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan negaranya setahun kemudian. Ya kayak Belanda yang datang lagi ke Indonesia meskipun negara kita sudah merdeka, Perancis juga balik lagi ke Vietnam pada tahun 1946. Hingga akhirnya terjadilah Perang Indochina pertama pada 19 Desember 1946 sampai 20 Juli 1954. Semua negara yang terlibat di sana mengagungkan senjata ini. Seakan-akan dunia hanyalah tentang sebuah harga diri dan kekuasaan. Perang Indochina pertama berakhir dengan kekalahan Prancis di kota Dien Bien Vu, Vietnam Utara. Namun, Vietnam masih belum bisa menjadi negara yang bersatu pada waktu itu. Sebagai jalan damai, Vietnam sama Prancis bikin kesepakatan melalui Konferensi Jenewa 1954. Isinya, Vietnam dibagi menjadi dua wilayah. Vietnam Utara yang beribu kota di Hanoi dikuasai oleh Ho Chi Minh, sementara Vietnam Selatan beribu kota di Saigon dikuasai oleh Ngo Dinh Diem. Setelah kejadian itu, Amerika Serikat semakin berani mengirim pasukannya ke Vietnam Selatan. Akan tetapi, tindakan AS membuat Vietnam Utara berani mengambil tindakan gerakan bawah tanah bernama VNOF pada 20 Desember 1960. Tujuannya untuk menyatukan seluruh Vietnam di bawah kekuasaan Ho Chi Minh. Setelah itu, VNL membuat tentara gerilya bernama Viet Cong yang terdiri dari para petani sampai buruh yang akan melakukan gerakan bawah tanah. Amerika Serikat kemudian membobardir Vietnam Utara, tepatnya di Teluk Tonkin. Nah, peristiwa inilah yang membuat Perang Vietnam menjadi perang dengan penggunaan bom terbanyak melebihi Perang Dunia II. Dewan Keamanan PBB mengecam keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Pada akhirnya, 15 tahun berperang, tentara Amerika Serikat tewas, dan warga udah pada nggak sanggup dengan kekejaman perang Vietnam. Udah banyak ribuan nyawa melayang dengan percuma. Komunis pun tetap aja berkembang di Asia Tenggara. Pada akhirnya tahun 1973, seluruh tentara Amerika Serikat akhirnya ditarik total dari Vietnam Selatan. Ini menjadikan Vietnam Utara sebagai pemenang perang Vietnam. Selain itu, setelah sekian lama terpisah, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan akhirnya bersatu menjadi Republik Demokratis Vietnam. Hanoi kemudian menjadi ibu kota negara Vietnam.